Shalom Christ-like people. Dalam rangka perayaan bulan gereja, hari ini kita akan bersama menyimak pembacaan naskah buku karya Andar Ismail, Selamat Bergereja, bab 14 dengan judul Gereja yang Ikut Bersedih. Selamat menyimak dan merenungkan. Aku mencari gereja yang mau ikut bersedih. Aku sedang sedih. Aku ingin berbagi rasa sedih. Aku ingin ada gereja yang mau dan bisa ikut bersedih dengan aku. Namaku Aldo. Aku sedih karena ibuku dan istriku bermusuhan sejak kami menikah 3 tahun yang lalu. Keduanya gampang tersinggung, cepat marah, dan bicaranya saling menyakiti hati. Tiap kali aku mendamaikan, aku malah dituduh berpihak. Aku terjepit di antara mereka. Aku Betty dan suamiku Carlos sedih melihat anak kami. Umurnya sudah 5 tahun, tapi belum bisa merangkak, apalagi berjalan. Ia lumpuh. Ia cuma terkulai di kursi roda dengan mata sayu. Kami sudah berobat ke sana ke sini, tetapi belum ada hasilnya. Tiap kali melihat anak tetangga berlari-lari, mataku basah menetes. Aku sedih karena sudah hampir setahun aku belum mendapat pekerjaan. Namaku Darius. Lulus dengan pujian dari ITB jurusan elektro. Tiap hari aku memburu lowongan pekerjaan, tapi sampai sekarang aku masih menganggur. Aku Emi dan suamiku Philo merasa sangat terpukul. Kami girang karena setelah sekian lama menunggu, aku mengandung. Tetapi sekarang aku keguguran. Kami ingin mempunyai anak. Masih mungkinkah aku hamil? Umurku sudah 41 tahun. Aku Gunadi. Bagaimana aku tidak sedih? Bulan depan ulang tahun ke-30 pernikahan. Tetapi istriku mendadak meninggal dunia akibat serangan jantung. Kosong dan gelap rasanya hidupku. Aku bingung. Aku ingin menangis sepanjang hari. Aku Oma Hani. Aku masih bisa berjalan meskipun terseok-seok. Aku tidak mengeluh apa-apa. Tetapi aku sedih karena anak dan menantu jarang datang. Paling-paling 2 bulan sekali. Memang mereka repot. Dulu aku janda sakit-sakitan bisa mengurus 5 anak. Tapi sekarang 5 anak tidak bisa mengurus 1 ibu. Aku Irsan dan istriku Julie sudah siap untuk menjual rumah. Tetapi tiba-tiba sertifikat dan semua surat pentingnya hilang. Maling yang membongkar lemari mengira
tas itu berisi uang. Padahal isinya adalah akte lahir, ijazah, dan BPKB mobil. Sekarang bagaimana rumah ini kami bisa jual? Aku Kelly dan adikku Leonie sedih karena ayah dan ibu sudah beberapa bulan hampir setiap hari bertengkar. Kami takut mereka bercerai. Apa kesalahan kami? Apa jadinya nasib kami kalau mereka bercerai? Kami baru masuk SMP. Tiap malam kami berdua bersembunyi di kamar dan menangis sampai kami tertidur. Aku Meli dan suamiku Nardo. Kami sedih karena putri tunggal kami yang masih TK ternyata mengidap leukemia yang ganas dan mematikan. Kami belum berani memberitahukan kepadanya. Di depan dia, kami berusaha bersikap wajar. Namun sebetulnya, hati kami remuk sekali. Apa yang harus kami perbuat untuk mempersiapkan dia kembali ke rumah Tuhan? Aku, Opa Oscar. Umurku 76 tahun dan sehat. Tetapi aku sedih karena cucuku yang baru berumur 8 tahun mengidap kanker pada stadium paling gawat. Mengapa bukan aku saja yang dipanggil Tuhan? Mengapa justru cucuku? Kami bersaudara 3 perempuan. Aku di tengah. Aku sedih sebab ibu menganaktirikan aku. Kalau bicara pada kakakku dan adikku, ia selalu ramah. Tetapi aku dibentak-bentak. Mungkin aku kurang cantik dan kurang lincah. Aku memang pendiam. Tetapi aku bintang kelas SDK penabur. Aku sayang pada ibu. Tetapi mengapa ia tidak sayang padaku? Oh iya, namaku Patricia. Namaku Kodrat. Aku sedih karena di PHK. Perusahaan itu pailit. Aku sudah bekerja di situ selama 29 tahun. Sekarang mau cari kerja di mana? Tanggunganku berat sekali. Aku sedih karena aku tidak diberi kebebasan menentukan pilihanku sendiri. Tiap kali mau membeli baju atau sepatu, ibu pasti berkata, "Rini, ngapain model gituan?" Tiap kali ada boyfriend datang, ayah mencela, "Rini, kok cari pacar yang gituan?" Aku Sony, semester 4 Teknik Sipil UI. Aku sedih karena tahun ini selalu gagal dalam ujian. Mungkin aku terlalu letih. Soalnya aku kerja penuh waktu sebagai pengantar ekspedisi. Aku bertekad menyelesaikan studi, tapi aku juga perlu mencari nafkah. Aku sedih
dan sakit hati ditinggalkan begitu saja oleh pacarku setelah 5 tahun pacaran. Ia sudah akrab dengan orang tuaku, demikian juga aku dengan orang tuanya. Tetapi tiba-tiba ia melepaskan aku tanpa alasan yang jelas. Ia cuma berkata, "Tina, memang kita masih saling cinta. Tetapi lebih baik hubungan kita jangan diteruskan." Aku, Umar, dan istriku Vini sedih dan mengkhawatirkan hari depan putra kami. Semua gurunya mengatakan dia sangat cerdas, namun malas. Dari SD sampai sekarang SMP, ia naik kelas dengan nilai pas-pasan. Ia tidak punya daya juang, kurang bermotivasi, dan tidak mau berprestasi. Ia bisa berlari cepat sekali, tetapi ketika di sekolah ada lomba lari, ia sengaja tenang-tenang saja. Untuk apa menang? Dalam segala hal, ia cuma mau santai. Aku Wardo. Aku sedih dan cemas karena berurusan dengan polisi. Tiap hari aku dikenakan wajib lapor. Bulan lalu malah mendekam di tahanan. Aku ditanya ini itu dan diperas sana sini. Ini gara-gara bosku menggelapkan pajak lalu lari ke luar negeri. Aku sebagai kepala divisi keuangan kena getahnya. Aku Seno dan istriku Yohana sedih. Karena hampir sampai hari ini kami tidak tahu di mana keberadaan anak kami. Dia hilang di mal 5 tahun lalu ketika ia berumur 3 tahun. Tiap kali melihat anak kecil, kami seolah-olah melihat anak kami yang hilang itu. Aku sedih karena ingin lepas dari narkoba, tetapi sering kecanduan lagi. Tahun lalu 2 kali aku masuk panti rehabilitasi, tetapi sekarang ketagihan lagi. Namaku Zakarias. Katanya, gereja adalah satu tubuh, di mana anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 1 Korintus 12 ayat 25. Begitu juga jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. 1 Korintus 12 ayat 26. Sekarang aku sedang sedih. Aku sedih seorang diri. Aku ingin ada orang yang mau mendengarkan, mengerti, dan ikut merasakan kesedihan. Oleh sebab itu, aku sedang mencari gereja yang mau ikut bersedih dengan aku. Bukankah dulu ketika Marta dan Maria bersedih, Kristus juga mau ikut bersedih? Selamat merenungkan, dan kiranya kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang saling memperhatikan.